Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Aib Saifuddin SPDI, Bapak salah seorang ASN di pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mana bekerja sebagai guru di SMA Negeri 1 Rajagalu, mengampu mata pelajaran matematika peminatan. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mengajarkan kepada siswa-siswi semua, khususnya siswa-siswi SMA kelas 12 tentang variabel acak diskrit dan fungsi peluangnya. Namun sebelum kita mulai, semoga Bapak doakan semoga siswa-siswi semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, sehingga kita bisa belajar bersama-sama materi-materi yang ada pada bab-bab matematika peminatan di kelas 12. Nah, untuk distribusi binomial ini mungkin kalian akan dapatkan di semester 2 pada kelas 12 di tingkat SMA. Baik, langsung saja kita ke pembahasan mengenai variabel acak diskrit dan fungsi peluangnya. Baik, Bapak bacakan terlebih dahulu. Pembahasan mengenai peluang selalu berkaitan dengan ruang sampel. Tadi Bapak sudah menjelaskan ya, kalau di video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan bahwa ruang sampel adalah semua kemungkinan. Misalkan koin, berarti semua kemungkinannya apa? Angka, gambar. Satu buah dadu, berarti ruang sampelnya mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, sampai mata 6. Jadi semua kemungkinan yang ada pada sebuah percobaan ataupun pengundian disebut dengan ruang sampel. Nah, di sini dijelaskan yaitu kumpulan semua hasil percobaan yang mungkin. Namun, tidak semua percobaan dapat dinyatakan secara kuantitatif. Kuantitatif itu maksudnya secara perhitungan. Kadang ada beberapa hal yang hanya bisa yang bisa diterjemahkan menjadi istilah kualitatif. Misalkan tingkat pencemaran dapat dikategorikan menjadi parah, cukup parah, dan tidak parah. Agar masalah-masalah yang bersifat kualitatif dapat dinyatakan secara kuantitatif, diperlukan konsep variabel acak dan fungsi peluangnya. Baik, kita belajar sub yang pertama, yaitu pengertian variabel acak diskrit. Variabel acak atau bahasa Inggrisnya variabel random adalah suatu fungsi atau aturan yang menunjukkan sebuah bilangan real untuk suatu titik sampel pada ruang sampel S. Dalam hal ini, nilai variabel acak ditentukan oleh hasil sebuah percobaan. Dengan demikian, variabel acak merepresentasikan hasil yang tidak pasti. Suatu variabel acak dinyatakan dalam huruf besar, misalnya penulisannya X besar, adapun nanti nilainya dinyatakan dalam huruf kecil, misalnya X kecil. Nah, kalau kalian bingung dengan penjelasan ini, Bapak bisa carikan dari penjelasan ini adalah variabel acak diskrit itu kan misalkan kita mempunyai keinginan dari sebuah percobaan, misalkan ingin muncul mata 6, maka X-nya ini muncul mata 6. Ingin keluar anak laki-laki. Anak laki-laki kan bisa laki-laki atau perempuan. Maka X ini bisa berarti pula variabel keinginan. Sekali lagi variabel keinginan. Dari semua kemungkinan tentu kalian kan punya salah satu keinginan. Misalkan melempar koin, angka gambar kan ruang sampelnya. Kalian ingin gambarnya. Itu yang disebut dengan variabel acak diskritnya. Variabel keinginannya, X-nya gitu ya. Misalkan mata dadu. Mata dadu kan 1 sampai 6. Kalian pasti punya keinginan kan muncul berapa? Mata 6. Maka X-nya ingin mata 6. Nanti muncul mata 6 berapa kali? Nah, itu yang disebut dengan variabel acak diskrit. Contoh, sebuah koin dengan dua sisi, satu koin itu punya dua sisi, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Paham ya? Sebuah koin itu mempunyai dua sisi. Dilemparkan sebanyak 3 kali berturut-turut. Jadi satu koin dilempar berapa kali? 3 kali. Maka hasil-hasil yang mungkin terjadi dapat dinyatakan dalam ruang sampel. Sekali lagi, ruang sampel itu apa? Semua ya betul, semua kemungkinan. Nah, ini kalau kalian bingung, ini kenapa ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bapak bisa jabarkan seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat kemungkinan yang pertama atau pelemparan yang pertama, pelemparan yang kedua, pelemparan yang ketiga. Pelemparan yang pertama, koin kan punya dua kemungkinan, bisa angka atau gambar, paham? Nah, lalu pelemparan kedua, koin kedua kan dua kemungkinan juga, tapi
sudah terikat oleh kemungkinan yang pertama. Misalkan kemungkinan pertamanya angka, maka kemungkinan kedua kan bisa angka yang pertama, yang keduanya bisa angka atau gambar. Pun demikian, misalkan yang ke satunya gambar munculnya, maka kemungkinan kedua kan tetap muncul angka atau gambar. Begitupun kemungkinan yang ketiga, nanti dia terikat kemungkinan yang pertama dan kemungkinan yang kedua. Tetap saja kemungkinan ketiga juga kemungkinannya cuma ada dua, yaitu angka dan gambar. Jadi angka gambar, angka gambar, angka gambar, angka gambar, angka gambar. Kita bisa hitungnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau secara penulisan, ini angka, angka, angka. Tulis angka, angka, angka. Angka, angka, gambar. Angka, angka, gambar. Angka, gambar, angka. Angka, gambar, gambar. Gambar, angka, angka. Gambar, angka, gambar. Gambar, gambar, angka. Gambar, gambar, gambar. Ada berapa semuanya? Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kalian bingung menentukan ruang sampel, silahkan buka video Bapak sebelumnya. Ruang sampel itu banyaknya kemungkinan pangkat banyaknya benda. Misalkan ini koin. Kemungkinannya berapa? 2. Benda atau caranya apa berapa kali? 3 kali. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. Paham ya? Jadi menentukan ruang sampel begini. Kalau jumlahnya tinggal kemungkinan pangkat banyaknya cara atau pangkat banyaknya benda. Baik, lanjut. Misalnya X. Nah, misalnya ini kan keinginan tadi Bapak bilang. Keinginan kamu apa? Adalah banyaknya sisi gambar yang muncul. Oke, banyaknya sisi gambar yang muncul. Ingat variabel acak diskrit adalah bilangan bulat yang selalu mulai dari 0. Maka nanti X-nya mulai dari 0, lalu 1, 2, 3. Kenapa sampai 3? Kenapa tidak sampai 4? Karena pelemparannya hanya 3 kali. Oke, variabel keinginan X besarnya apa? Muncul gambar. Muncul gambar. Artinya apa? Untuk X sama dengan 0, ini apa X itu? X itu muncul gambar. X itu muncul gambar. Gambarnya berapa? Gambarnya 0. Adakah sampel yang gambarnya 0? Ada, yaitu angka, angka, angka. Semuanya tidak ada gambar atau gambarnya 0. Bisa dipahami nggak? Ya, X sama dengan 0 artinya muncul gambar sebanyak 0 kali. Dari ketiga percobaan itu muncul gambar sebanyak 0 kali. Berarti kan nggak ada gambar di satupun kemungkinan yang 3 itu. Berarti angka, angka, angka. Yang kedua, X sama dengan 1. X itu menyatakan apa? Ingin muncul gambar. Gambarnya berapa kali? 1 kali. Adakah sampelnya yang gambarnya 1 kali? Ada. Gambar, angka, angka. Angka, gambar, angka. Angka, angka, gambar. Gambarnya hanya 1 kali. X sama dengan 2. Ingat, X-nya itu apa? Keinginannya tadi. Inginnya apa? Muncul gambar. Muncul gambar sebanyak berapa kali? Muncul 2 kali. Adakah di sampel ini yang muncul gambar sebanyak 2 kali? Ada. Gambar-gambar angka, gambar angka gambar, dan angka gambar gambar. Lalu, X sama dengan 3. Apa X-nya itu? X-nya itu gambar. Gambarnya sebanyak 3 kali. Adakah yang gambarnya sebanyak 3 kali di sampel ini? Ada, yaitu gambar, gambar, gambar. Jadi nilai variabel acak diskrit atau nilai variabel keinginan yang mungkin terjadi adalah kita mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Sekali lagi variabel acak diskrit dimulai dari angka 0, berarti 0, 1, 2, 3. Kenapa tidak ada 4? Karena pengundiannya hanya 3 kali berturut-turut. Contoh yang kedua, suatu perusahaan mengadakan seleksi terhadap 4 calon karyawan. Misalnya, karyawan lolos dinotasikan L, sedangkan calon karyawan tidak lolos dinyatakan G atau gagal. Berarti kemungkinannya ada berapa? Ada 2, lolos, gagal. Sekarang Bapak tanya, berapa ruang sampelnya? Ingat, ruang sampel itu kemungkinan dibagi banyak benda atau banyak cara. Berarti kemungkinannya 2, bendanya dalam hal ini karyawannya ada 4, berarti 2 pangkat 4. Nanti harus ada 16 ruang sampel. Variabel acak diskritnya X. X besar menyatakan apa? Banyak calon karyawan yang lolos. Ingat, X-nya menyatakan ya lolos. X itu mulai dari angka berapa? Mulai dari angka 0. Lalu berakhir di angka berapa? Kalau untuk 4, ya sampai 4. Karena karyawannya cuma ada 4. Jangan sampai 5, karyawannya juga sampai 4. Paham? Lalu kita buat. Nah, X sama dengan X berarti X sama dengan 0. Ingat mulai dari 0. Terus 1, 2, 3, 4. X sama dengan 0. X-nya itu menyatakan calon karyawan yang lolos. Lolos. X itu lolos. Lolosnya 0. Berarti apa? Gagal semua. Bisa? Paham? Lolosnya X-nya 1. Berarti yang lolos hanya 1. Dari 4 itu. Berarti yang 3-nya gagal. Berarti di sini yang gagalnya 3 semua. Lalu lolos 2.
lolos 2, lolos 2. Berarti gagal 2, lolos 2, gagal 2, lolos 2, gagal 2. Gagal 2, lolos 2. Gagal 2, lolos 2. Lolos 2, gagal 2. Gagal, gagal, lolos, lolos ya. Lalu lolosnya 3. Lolosnya 3, gagalnya berapa? Gagalnya 1. X itu menyatakan lolos. Berarti lolosnya 3, lolos 3, lolos 3. Lolos 3, gagalnya 1. Nah, X ini menyatakan apa? Balik lagi. Menyatakan yang lolos. Berarti lolosnya 4. Ada nggak? Ada. Lolos, 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 lolos. Ini kalau dijumlah semuanya 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah ini 6, 11. 11 ditambah 4, 15. 15 ditambah 1, 16. Ruang sampelnya ada 16. 2 kemungkinan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, 16. Begitu ya. Jadi variabel acak diskrit bisa disimpulkan yakni variabel keinginan. Mulai dari angka berapa variabel acak diskrit? Mulai dari angka 0. Lambangnya apa variabel acak diskrit? X besar. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.